Tahun 1666, Laut Sulawesi berubah menjadi medan perang. Kapal-kapal Belanda datang membawa meriam dan ambisi besar, menguasai seluruh perdagangan Nusantara. Mereka yakin hanya akan melawan satu kerajaan kecil di Makassar. Tapi mereka tidak tahu satu hal. Di belakang sang raja berdiri puluhan raja kecil dari Sulawesi hingga Nusa Tenggara. Mereka datang membawa pasukan, sumpah setia, dan satu tekad melawan VOC sampai titik darah terakhir. Di tengah badai perang itu berdirilah seorang raja yang ditakuti Belanda. Sultan Hasanuddin, sejarah kemudian mengenalnya sebagai ayam jantan dari timur. Sebelum meriam Belanda mengguncang Laut Makassar, kota ini adalah salah satu pelabuhan paling ramai di Asia Tenggara. Disinilah kapal dari Jawa, Maluku, Arab, hingga Portugis berlabuh setiap hari. Makassar bukan hanya kota dagang. Ia adalah gerbang perdagangan dunia timur Nusantara. Di bawah kekuasaan Sultan Hasanuddin, kerajaan Kesultanan Goa menerapkan satu aturan yang membuat bangsa Eropa marah. Laut harus bebas. Siapapun boleh berdagang, tidak boleh ada monopoli. Prinsip ini langsung menantang ambisi besar Vereenigde Oost-Indisch Company. VOC ingin satu hal, menguasai perdagangan rempah Nusantara sendirian, dan Makassar adalah penghalang terbesar rencana itu. Perang melawan VOC bukan hanya konflik satu kerajaan, banyak raja kecil, bangsawan, dan kerajaan regional ikut terlibat baik sebagai sekutu maupun musuh. Sekutu Goa anti-VOC. Pertama, Kesultanan Bima. Kerajaan ini memiliki hubungan politik dan perdagangan dengan Makassar. Pasukan Bima dikenal ikut mendukung jaringan kekuatan Makassar di wilayah timur. Kedua, Kerajaan Wajo. Beberapa bangsawan Wajo memiliki hubungan kuat dengan Makassar. Wajo dikenal sebagai kerajaan pelaut yang kuat. Ketiga, Kerajaan Lu, salah satu kerajaan tertua di Sulawesi. Sebagian elitnya memiliki hubungan politik dengan Goa. Keempat, Kerajaan Bantaeng, wilayah penting di selatan Makassar yang menjadi jalur pertahanan strategis. Pihak yang bersekutu dengan VOC adalah Kerajaan Bonei, dipimpin oleh tokoh besar, Arung Palaka. Arung Palaka memimpin pemberontakan melawan Goa dan kemudian bekerja sama dengan VOC. Aliansi ini sangat menentukan jalannya perang. Pasukan Belanda dipimpin oleh Cornelis Spilman. Ia memimpin ekspedisi besar yang akhirnya memaksa Goa menandatangani Perjanjian Bungaya. Fakta sejarah, Makassar pada abad ke-17 dijuluki pelabuhan bebas terbesar di Asia Tenggara. Kota ini menjadi tempat pelarian pedagang yang dilarang VOC di Maluku. Armada Makassar termasuk kekuatan laut terbesar di Indonesia Timur. VOC sampai menyebut perang ini sebagai salah satu perang paling mahal di Asia pada abad ke-17. VOC tahu satu hal, selama Makassar masih berdiri bebas, monopoli rempah tidak akan pernah tercapai. Maka mereka mengirim armada perang terbesar ke Sulawesi, dan Perang Besar Nusantara pun dimulai. Di tengah ancaman kapal-kapal perang Belanda, Makassar dipimpin oleh seorang raja yang masih relatif muda. Namanya adalah Sultan Hasanuddin. Ia bukan hanya seorang penguasa, ia adalah pemimpin yang lahir dari tradisi maritim dan keberanian orang Makassar. Sejak kecil, Hasanuddin dididik dalam dua dunia sekaligus. Dunia ilmu dan agama di istana, dan dunia laut serta peperangan di pelabuhan Makassar. Ia menyaksikan sendiri bagaimana kapal-kapal dari berbagai bangsa datang berdagang dengan bebas. Bagi Hasanuddin, laut bukan sekadar jalur perdagangan, laut adalah ruang kemerdekaan. Karena itulah ia menolak keras ambisi monopoli dari Vereenigde Oost-Indisch Company. Prinsipnya sederhana, namun sangat berbahaya bagi Belanda. Tidak ada satu bangsa pun yang berhak menguasai Laut Nusantara. Bagi Hasanuddin,
Kekuasaan bukan hanya soal tahta, ia adalah tanggung jawab menjaga kehormatan negeri. Dalam budaya Makassar dikenal satu nilai yang sangat dijunjung tinggi, namanya siri. Siri berarti harga diri, kehormatan yang tidak boleh diinjak oleh siapapun. Ketika VOC mencoba memaksa monopoli perdagangan, bagi Hasanuddin itu bukan sekadar konflik dagang, itu adalah penghinaan terhadap martabat negeri. Maka ia memilih jalan yang paling berbahaya bagi seorang raja, melawan kekuatan terbesar Eropa di Asia. Fakta sejarah, Sultan Hasanuddin dijuluki oleh Belanda sebagai De Haantjes van het Oosten, yang berarti ayam jantan dari timur. Julukan ini diberikan karena keberaniannya melawan VOC tanpa takut. Bahkan beberapa catatan Belanda menyebut Hasanuddin adalah salah satu musuh paling tangguh yang pernah dihadapi VOC di Asia. Ketika berita ancaman VOC menyebar ke seluruh Nusantara Timur, sesuatu yang luar biasa terjadi. Raja-raja kecil dari berbagai pulau mulai datang ke Makassar. Mereka membawa pasukan dan satu sumpah yang sama, berdiri bersama melawan penjajahan. Kabar ancaman Belanda menyebar cepat ke seluruh Nusantara Timur. Kapal VOC dengan meriam besar sedang menuju Makassar. Namun sebelum armada Belanda tiba, sesuatu yang luar biasa terjadi di pelabuhan Makassar. Satu persatu kapal dari berbagai pulau mulai berdatangan, dari pesisir Sulawesi, dari kepulauan Nusa Tenggara, hingga dari kerajaan-kerajaan pelaut yang telah lama menjadi sahabat Goa. Mereka datang bukan sebagai pedagang, mereka datang sebagai sekutu perang. Di pusat kota Makassar, para bangsawan dan panglima berkumpul di istana kerajaan Kesultanan Goa. Di hadapan mereka berdiri sang raja, Sultan Hasanuddin. Suasana istana sunyi. Hasanuddin mengetahui satu hal, VOC bukan musuh biasa. Ia adalah perusahaan perang yang telah menaklukkan banyak kerajaan di Asia. Namun para raja kecil yang datang ke Makassar memiliki keputusan yang sama. Mereka tidak ingin Nusantara Timur dikuasai oleh monopoli Belanda. Dari utara Sulawesi datang para pelaut pemberani dari kerajaan Waju, yang dikenal sebagai bangsa pelaut tangguh. Dari timur datang para bangsawan dari kerajaan tua, kerajaan Lu, yang sejak lama menjadi bagian penting jaringan perdagangan Nusantara. Dari selatan Makassar datang pasukan dari kerajaan Bantaeng, yang siap menjadi benteng pertahanan pertama melawan VOC. Bahkan dari seberang laut Nusa Tenggara datang prajurit dari Kesultanan Bima, yang telah lama menjalin hubungan politik dan perdagangan dengan Goa. Makassar hari itu berubah menjadi pusat persatuan kekuatan Nusantara Timur. Di dalam istana Goa, para raja kecil dan panglima perang berdiri melingkar. Mereka tahu perang melawan VOC bukan perang singkat. Ini bisa menjadi perang yang menentukan masa depan Nusantara. Namun satu persatu mereka menyatakan sumpah. Selama Makassar berdiri, selama Laut Nusantara masih terbuka, mereka akan bertempur bersama. Bagi mereka, ini bukan hanya soal politik. Ini adalah soal kehormatan dan kebebasan berdagang di Laut Nusantara. Pada abad ke-17, Makassar menjadi tempat berkumpulnya banyak pelaut Nusantara yang menolak monopoli VOC. Bahkan banyak pedagang dari Maluku yang melarikan diri ke Makassar karena tidak ingin tunduk pada monopoli Belanda. Inilah alasan VOC menganggap Makassar sebagai ancaman terbesar bagi kekuasaan mereka di Indonesia Timur. Namun di saat para raja Nusantara bersumpah setia, armada perang Belanda sudah berlayar menuju Makassar. Dipimpin oleh seorang komandan VOC yang terkenal licik dan ambisius, Cornelis Spilman. Dan perang terbesar di Indonesia Timur abad ke-17 pun dimulai. Tahun ke-1666, laut di sekitar Makassar berubah menjadi medan perang raksasa. Di Cakrawala,
layar-layar kapal asing mulai muncul satu persatu. Itu adalah armada perang milik Carnegie East Indies Company. Kapal mereka besar, meriam mereka banyak, dan pengalaman perang mereka sudah menjangkau seluruh Asia. Ekspedisi besar ini dipimpin oleh Komandan VOC yang ambisius, Cornelis Spillman. Tujuannya hanya satu, menaklukkan Makassar dan menghancurkan kekuatan Laut Goa. Armada Nusantara bersiap. Dari benteng Makassar, sang raja mengamati laut dengan tenang. Ia tahu perang ini tidak akan mudah, namun ia juga tahu satu hal penting. Makassar tidak berdiri sendirian. Di pelabuhan, puluhan kapal Nusantara telah siap bertempur. Kapal-kapal dari kerajaan sahabat, kapal perang para pelaut Bugis, dan armada besar milik Kesultanan Goa. Di atas benteng berdiri pemimpin mereka, Sultan Hasanuddin. Ia memberi satu perintah sederhana kepada pasukannya, Makassar tidak boleh jatuh. Pertempuran dimulai. Ketika meriam pertama ditembakkan, suara ledakannya mengguncang seluruh teluk Makassar. Kapal-kapal VOC menembakkan meriam dari jarak jauh. Tetapi armada Nusantara memiliki taktik berbeda. Kapal-kapal mereka bergerak cepat, mendekat, lalu menyerbu langsung ke kapal musuh. Para prajurit melompat dari kapal ke kapal. Pedang, tombak, dan senjata api meledak di tengah laut. Namun VOC datang bukan hanya dengan meriam. Mereka juga membawa sekutu lokal yang menjadi musuh lama Goa. Salah satu sekutu terkuat mereka adalah Kerajaan Bonei, yang dipimpin oleh tokoh besar, Arum Palaka. Dengan bantuan pasukan Bonei dan kekuatan meriam VOC, perang menjadi semakin berat bagi Makassar. Laut yang dulu dipenuhi kapal dagang kini dipenuhi asap perang. Meski menghadapi kekuatan besar Eropa, Sultan Hasanuddin tetap menolak menyerah. Ia memimpin pertahanan dari benteng-benteng Makassar. Bahkan dalam catatan Belanda sendiri disebutkan bahwa perlawanan Goa adalah salah satu perlawanan paling keras yang pernah dihadapi VOC di Asia. Fakta sejarah, Perang Makassar 1666 sampai 1669 adalah salah satu konflik terbesar VOC di Indonesia Timur. Perang ini akhirnya memaksa kerajaan Goa menandatangani Perjanjian Bongaya yang mengakhiri dominasi Makassar sebagai pelabuhan bebas. Perang berlangsung lama dan penuh korban. Makassar bertempur dengan keberanian yang luar biasa. Namun kekuatan VOC dan sekutunya terus menekan pertahanan Goa. Hingga akhirnya sejarah membawa Makassar pada satu peristiwa yang sangat menentukan. Perjanjian Bongaya. Perang besar di Makassar berlangsung lama dan melelahkan. Meriam terus menghantam benteng, kapal-kapal terbakar di laut, dan satu persatu wilayah pertahanan Goa mulai jatuh. Pasukan VOC yang dipimpin oleh Cornelis Spillman semakin mendekat ke pusat kekuasaan kerajaan. Bersama sekutunya dari kerajaan Bonei yang dipimpin Arum Palaka, tekanan terhadap Makassar menjadi semakin berat. Kota pelabuhan yang dulu penuh pedagang dari seluruh dunia, kini dipenuhi asap perang dan reruntuhan benteng. Makassar yang dahulu dikenal sebagai pelabuhan bebas Nusantara akhirnya dipaksa tunduk pada kekuatan baru di laut. Pada tahun 1667, sebuah perjanjian pahit ditandatangani. Perjanjian itu dikenal sebagai Perjanjian Bongaya. Isi perjanjian yang mengubah sejarah. Perjanjian ini membawa perubahan besar bagi Nusantara Timur. VOC mendapatkan hak monopoli perdagangan. Benteng-benteng Makassar harus dihancurkan. Kapal asing tidak boleh lagi berdagang bebas. Kekuatan militer Goa dibatasi. Bagi banyak pedagang Nusantara, ini berarti satu hal. Akhir dari Makassar sebagai pelabuhan bebas. Namun meski kalah dalam perang, satu hal tidak pernah hilang dari sejarah. Keberanian seorang raja yang menolak tunduk. Raja itu adalah Sultan Hasanuddin yang oleh Belanda sendiri dijuluki
ayam jantan dari timur. Julukan itu bukan sekadar simbol, ia adalah pengakuan dari musuh bahwa Hasanuddin bertarung dengan keberanian luar biasa. Makassar mungkin jatuh, pelabuhan bebas itu mungkin telah berakhir, tetapi sejarah tidak pernah melupakan satu hal penting, bahwa di abad ke-17, di sebuah kota pelabuhan di Sulawesi, pernah berdiri seorang raja dan puluhan sekutunya yang berani berkata, tidak kepada monopoli dan penjajahan. Mereka mungkin kalah dalam peperangan, tetapi keberanian mereka menjadi bagian dari perjalanan panjang perjuangan bangsa Nusantara menuju kemerdekaan. Kisah seperti ini mengingatkan kita bahwa sejarah Nusantara tidak hanya dibangun oleh kerajaan besar, tetapi juga oleh raja-raja kecil, para pelaut, dan para pejuang yang berani mempertahankan kehormatan negeri. Jika kamu ingin lebih banyak kisah sejarah Nusantara seperti ini, jangan lupa subscribe channel Sugeng Midangetaken.